mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum berlanjut ke pemahaman materi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Selamat belajar! Oke, kita berlanjut ke pembahasan yang pertama ya. Apakah ada yang tahu apa sih strategi pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, tepat sekali. Menurut Tomlinson 2001, strategi pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses adaptasi yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar sesuai dengan perbedaan siswa. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi sendiri meliputi beberapa komponen, seperti yang pertama, identifikasi perbedaan yang menentukan dalam pembelajaran, lalu yang kedua, menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan dalam pembelajaran, lalu yang ketiga, penyesuaian dukungan dan pengukuran, lalu yang keempat yaitu penyesuaian pengalaman belajar yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang ditentukan. Oke, lalu apa saja sih macam-macam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Nah, yang pertama yaitu ada problem based learning, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai pemecah masalah dengan menggunakan masalah nyata sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang kedua, ada project based learning. Strategi ini menempatkan siswa sebagai pelaku proyek dengan menggunakan proyek nyata sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang ketiga ada task-based learning, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai pelaku tugas dengan menggunakan tugas nyata sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu interest-based learning, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai pelaku minat dengan menggunakan minat siswa sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu ability-based learning, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai pelaku kemampuan dengan menggunakan kemampuan sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang keenam yaitu ada team-based learning, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai anggota tim dengan menggunakan kerja tim sebagai konteks pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, di mana ada self-direct learning, yaitu strategi ini menempatkan siswa sebagai pelaku belajar mandiri dengan menggunakan belajar mandiri sebagai konteks pembelajaran. Lalu apa sih hubungannya dengan materi yang lain? Jadi, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki koneksi yang erat dengan topik pemahaman peserta didik. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu ada identifikasi perbedaan individu siswa. Jadi, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan identifikasi perbedaan individu siswa yang mempengaruhi cara belajar siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan sumber daya sesuai dengan perbedaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu penyesuaian konten dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan penyesuaian konten dan juga tujuan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu siswa, sehingga siswa dapat memahami konten dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian evaluasi dan umpan balik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan penyesuaian evaluasi dan juga umpan balik sesuai dengan perbedaan individu siswa, sehingga siswa dapat mengetahui kemajuan belajar dan meningkatkan pemahamannya. Lalu yang keempat yaitu penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan penciptaan lingkungan pembelajaran yang inklusif yang menghormati perbedaan individu siswa dan memfasilitasi pemahaman siswa. Lalu yang kelima yaitu pembelajaran yang terkait dengan minat dan kebutuhan. Jadi, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan penyediaan pembelajaran yang terkait dengan minat dan juga kebutuhan siswa, sehingga siswa lebih memotivasi dan memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki koneksi erat dengan berbagai materi lain dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu ada evaluasi pembelajaran, lalu materi pembelajaran, dan juga metode pengajaran. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.